Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Rahmat Arianto, program studi agribisnis dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari UPJJ UT Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0527151057. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah dasar-dasar pertanian oleh dosen Ardella Nurmastiti. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Yang kedua, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Perbedaan antara sistem penyuluhan dan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan pertanian terletak pada fokus, pendekatan, dan tujuan dari masing-masing sistem. Sistem penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan non-formal yang ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani, agar mampu mengadopsi teknologi atau inovasi pertanian yang baru. Dalam sistem ini, penyuluh berperan sebagai fasilitator yang membantu petani belajar dan memahami praktik pertanian yang lebih baik dengan tujuan memperdayakan mereka agar mandiri dan lebih produktif. Sementara itu, sistem agribisnis lebih menekankan pada aspek ekonomi dari usaha pertanian secara menyeluruh. Sistem ini mencakup seluruh mata rantai agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan produksi di lahan, pengelolaan hasil, hingga pemasaran. Dalam kegiatan penyuluhan, sistem agribisnis mendorong penyuluh tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga membimbing petani untuk memahami pasar, mengelola usaha tani secara efisien, dan menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian. Dengan kata lain, sistem penyuluhan lebih bersifat edukatif dan berorientasi pada perubahan perilaku petani. Sedangkan sistem agribisnis bersifat ekonomis dan berorientasi pada pengelolaan pertanian sebagai suatu kegiatan usaha. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian yang baik harus mampu mengintegrasikan kedua pendekatan ini agar petani tidak hanya terampil dalam produksi, tetapi juga mampu bersaing dalam pasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Memahami sasaran penyuluh sangat penting karena sasaran merupakan inti dari seluruh proses penyuluhan itu sendiri. Tanpa pemahaman yang jelas tentang siapa yang menjadi sasaran, maka kegiatan penyuluhan bisa tidak tepat guna dan tidak efektif. Sasaran penyuluhan yaitu petani atau pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian. Memiliki latar belakang kebutuhan, tingkat pendidikan, pengalaman, serta permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyuluh harus benar-benar mengenali karakteristik sasaran agar dapat merancang materi, metode, dan pendekatan yang sesuai. Dengan memahami sasaran, penyuluh bisa menyesuaikan cara penyampaian informasi agar mudah dipahami dan diterima. Misalnya, petani yang belum mengenal teknologi digital tertentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding petani milenial yang sudah akrab dengan aplikasi pertanian. Selain itu, pemahaman terhadap sasaran juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik antara penyuluh dan petani, karena penyuluh dianggap memahami kondisi dan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh petani. Penyuluhan yang tepat sasaran akan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku, meningkatkan produktivitas, dan mendorong adopsi inovasi. Sebaliknya, jika sasaran tidak dipahami dengan baik, maka risiko kegagalan penyuluhan menjadi besar karena materi yang disampaikan mungkin tidak relevan atau metode yang digunakan tidak sesuai. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sasaran bukan hanya penting, tetapi menjadi dasar utama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berhasil. Yang terakhir, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Kegiatan penyuluhan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk organisasi karena di dalamnya terdapat struktur, peran, dan fungsi yang jelas antara penyuluh sasaran serta berbagai pihak mendukung seperti lembaga pemerintah, swasta, dan kelembagaan petani. Penyuluh tidak dilakukan secara individu dan spontan, melainkan dirancang, diatur, dan dikoordinasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas pelaku utama di bidang pertanian. Adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan penyuluh menunjukkan bahwa penyuluh berjalan dalam rangka organisasi yang terstruktur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.